Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, mari kita akan memulai pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kali ini, belajar mempergunakan daring atau lewat online, karena disesuaikan dengan masa yang berkembang saat ini. Masa yang berkembang saat ini adalah masa pandemi COVID-19, jadi tidak ada lain cara untuk menyampaikan informasi kepada siswa mempergunakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian dan ada manfaat. Yang pertama buat kita, yang kedua untuk kalian. Dan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kali ini, mungkin sebelum ke penyampaian perkenalan materi, kita akan mencoba melaksanakan kegiatan absensi terlebih dahulu. Absensi di sini saya sudah siapkan blanko untuk diisi oleh kalian. Yang pertama adalah nanti Anda nomor berdasarkan alfabet, yang kedua nama, yang ketiga asal sekolah Anda sebutkan, dari mana asal sekolah kalian, dan yang ketiga, kolom ketiga adalah nomor HP, dan yang terakhir adalah tanda tangan. Dan itu mungkin bentuk absensi pada saat kegiatan daring ya, karena nanti pada saat kegiatan proses belajar tatap muka, absensinya tidak lagi seperti itu, tapi absensi saya nanti mempergunakan daftar hadir yang dibuktikan dengan Anda membubuhkan tanda tangan. Jadi absensi yang dilakukan sama saya, terutama di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, akan berbeda dengan guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain mengabsen Anda cukup dengan menyebutkan nama kalian lantas dikasih tanda oleh guru titik atau checklist. Kalau saya satu kali bertemu dengan kalian, Anda harus membubuhkan tanda tangan di absen saya. Kenapa demikian? Ini membuktikan bahwa tujuan pembelajaran olahraga ini tidak lepas bahwa pelaksanaan kegiatan olahraga ini ada tadi kebugaran jasmani. Jadi karena tujuannya adalah untuk kebugaran jasmani, saya anggap bugar jasmani kalian apabila Anda mengikuti kegiatan tatap muka atau praktek nanti di lapangan, dan saya anggap bugar rohani kalian apabila Anda mengikuti pada sesi pertemuan daring seperti ini. Jadi itu alasan saya membuat absensi kehadiran kepada Anda, biar Anda juga paham dan mengerti maksud dari absen yang saya buatkan itu. Dan nantinya mempunyai poin-poin tertentu untuk penilaian, karena penilaian raport di akhir tahun itu bukan hanya hasil proses pembelajaran saja. Hasil proses pembelajaran itu nanti di akhir Anda akan bertemu dengan nilai di raport kalian. Dan mungkin satu-satunya guru yang menyampaikan nilai di awal adalah hanya guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Termasuk saya lah orangnya. Jadi Anda, kalau saya nanti tentukan batas kriteria ketuntasan minimal pendidikan jasmani olahraga ada di angka 7,5, saya sudah sebarkan nilai sebelum proses kegiatan pembelajaran. Kenapa demikian? Ini Anda tinggal nanti bertanya kepada diri Anda, apakah saya mampu untuk mempertahankan nilai 75 atau bisa meningkatkan lagi dari angka 7,5. Itu tergantung dari Anda. Karena bentuk penilaian pendidikan jasmani olahraga itu nanti ada dua. Yang pertama adalah nilai proses, yang kedua adalah nilai prestasi. Ya. Jadi kalau proses itu nanti Anda akan lakukan skala secara keseluruhan dari proses kegiatan belajar mengajarnya seperti apa. Tapi kalau Anda stempelnya atlet dan punya keterampilan khusus, itu tidak lagi dinilai proses karena Anda sudah memiliki keterampilan tersendiri. Itu adalah prestasi. Jadi kalau sudah berbicara prestasi, nilainya juga spesial. Nah baik, itu ya sebagai perkenalan awal, dan mungkin ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Saya sampaikan dulu, nama saya Adi SPD dan berasal tinggal yang asli yaitu dari provinsi yang berbeda dengan Banten. Kalau dulu masih bersatu Banten dengan Jawa Barat, kalau sekarang sudah terpisah antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat.
Jadi saya berakhir di Jawa Barat dan tepatnya adalah di penghujung lokasi di Jawa Barat itu adalah di Pantai Indah Pangandaran. Itu adalah tempat kelahiran saya. Dan untuk tinggal yang sekarang Anda mungkin bisa kontak person, bisa email, bisa segala macam. Nah, bisa berkunjung ke rumah di Bumi Agung Permai, Blok F1 nomor 7, Blok F1 nomor 8, RT 8 RW 12 ya. Itulah mungkin perkenalan singkat. Mudah-mudahan bisa lebih mengenal saya, lebih dekat lagi dengan saya. Nanti apabila belajar tatap muka sudah tidak canggung lagi. Jadi apabila bertemu, kalau saya untuk mengenali kalian mungkin agak perlu waktu yang lama. Tapi kalau Anda mengenal kami, karena beberapa orang bisa dihitung dengan jari, guru fisiknya siapa, guru agamanya siapa, guru pendidikan jasmani olahraga siapa, nah itu bisa lebih dikenal lagi. Baik, sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian materi, mungkin terlebih dahulu akan saya sampaikan di perkenalan pokok bahasan terlebih dahulu. Jadi Anda akan mengenal lebih jauh pokok bahasan apa sih yang akan digelar selama 1 tahun di SMA Ciluas kelas 10, dan 1 tahun nanti apabila Anda sudah proses naik ke tingkat 2 di kelas 11, dan 1 tahun lagi apabila proses Anda sudah naik tingkat ke kelas 12, apa yang akan dipelajari selama Anda di SMA Ciluas selama 3 tahun. Secara umum, pokok bahasan untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu sama. Mungkin bahkan kalau tidak saya salah menafsirkan, dari SMP bahkan SMA sampai perguruan tinggi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu hampir sama. Mungkin hanya ada penambahan-penambahan dari tingkat kesulitan-kesulitan aja yang berbeda. Nah, pokok bahasan yang akan kami gelar di sini mungkin selama 3 tahun Anda di SMA Ciluas akan sama bertemu dengan ini. Cuman tingkat kesulitan yang akan berbeda. Penyampaian materi di kelas 10 hanya berkisar di teknik dasar. Penyampaian kelas 11 mungkin di kolaborasi dan komposisi bermain. Dan untuk di kelas 3 bagaimana Anda bermain yang sesungguhnya. Itu adalah proses belajar mengajar. Dan ini mungkin terlebih dahulu di perkenalan pokok bahasan jasmani, olahraga, dan kesehatan materi kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Kita harus mengenal dulu password yang tidak boleh error Anda dengarkan dan Anda biasakan, yaitu pelaksanaan kegiatan baik secara teori ataupun praktek harus dilaksanakan secara sistematis. Apa itu yang dikatakan dengan sistematis? Ada yang paham? Boleh angkat tangan? Oh iya, lagi belajar daring ya, dari rumah. Nanti mungkin Anda bisa komentar saya kalau belajar kita mempergunakan pesawat ya. Jadi kalau mungkin bisa kita simpulkan bahwa yang dikatakan dengan sistematis itu adalah berurutan atau bertahap. Tahapan pelaksanaan kegiatan olahraga yang dilaksanakan secara teori atau praktek. Bagaimana cara untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk praktek? Yang dikatakan tahapan atau urutan olahraga, yaitu pelaksanaan kegiatannya tidak boleh melaksanakan kegiatan yang sulit terlebih dahulu, yang sedang menuju ke kegiatan yang mudah. Tapi pelaksanaan kegiatannya harus dilaksanakan dari kegiatan yang mudah, yang sedang menuju kegiatan yang sulit. Kita kasih contoh satu materi di atletik ya. Kalau kita nanti bertemu dengan nomor lompat jauh kalau tidak salah, loncat tinggi, beda, ada lompat, ada loncat ya, ada perbedaannya. Kalau Anda bertemu di nomor lompat tinggi, Anda akan melaksanakan kegiatan lompatan itu harus melakukan tahapan-tahapan tertentu. Dan prasyarat untuk melaksanakan kegiatan lompat tinggi, ada matras, ada 2 tiang, ada 1 mistar, dan ada ukuran hasil lompatan. Itu perlengkapan yang harus dipersiapkan nanti. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan Anda bertemu dengan materi itu, saya sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tidak akan saya membentangkan mistar di ketinggian yang tidak disesuaikan dengan kemampuan kalian. Jadi pasti saya akan membentangkan mistar itu mungkin dari
ukuran yang paling pendek terlebih dahulu, sehingga Anda melangkah pun bisa tanpa harus melompat. Nah, itu yang dikatakan dengan sistematis, urutan, tahapan. Jadi tahapan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dari kegiatan yang mudah, yang sedang menuju kegiatan yang sulit. Nah, yang dikatakan dengan sistematis tadi, sekarang rampungkan dalam ke pokok bahasan. Apa sih kira-kira pokok bahasan yang akan kita lakukan yang paling awal, yang paling pertama, yang paling perdana itu apa? Mungkin Anda paham. Karena cabang-cabang olahraga atau materi-materi olahraga itu banyak sekali. Nah, cuman ini yang paling sederhana, menurut Anda, kira-kira judulnya apa? Atau pokok bahasanya apa yang akan saya ganti? Oke. Jadi, yang pertama akan saya gelar adalah atletik. Kenapa mesti atletik yang paling pertama atau yang paling utama dilakukan di cabang olahraga? Karena atletik itu merupakan induk seluruh cabang olahraga. Maka atletik diurutkan di nomor yang satu atau nomor pertama. Sebelum memulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu sistematika nomor-nomor. Nah, jadi alasan saya menyampaikan nomor pertamanya, urutan pertamanya, pokok bahasan pertamanya adalah atletik, karena atletik itu merupakan induk dari seluruh cabang olahraga, atau bahasa programnya mungkin mother of the sport, ya. Jadi induk seluruh cabang olahraga. Oke. Nah, kalian harus lebih mengenal terlebih dahulu nomor-nomor atletik. Nomor atletik yang pertama, yang paling sederhana, yang bisa oleh setiap insan yang hidup di muka bumi ini, kecuali mungkin anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah jompo, yaitu nomor jalan. Jadi nomor jalan ini bisa dilaksanakan aktivitasnya dan sederhana, tidak menggunakan modal yang berlebihan bagi orang yang kuasa untuk melakukannya. Ya, hitungannya tadi adalah orang-orang yang punya kelainan tersendiri, itu tidak bisa melakukan kegiatan jalan. Jadi nomor jalan ini adalah termasuk nomor atletik yang paling pertama atau yang paling sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Beda dengan lari, beda dengan lompat, beda dengan loncat, beda dengan yang lainnya. Jadi nomor jalan ini adalah nomor. Apakah ada nomor jalan, nomor kejuaraannya? Ada tentunya. Yang sudah pasti adalah di nomor jalan cepat. Nah, di nomor jalan cepat ini kejuaraan-kejuaraan atletik yang digelar dari mulai kabupaten internasional itu selalu ada. Maka kalau nomor jalan tidak percaya Anda termasuk di nomor yang pertama, besok kita masuk ke sekolah, sama-sama seragam dan sama-sama sepakat untuk melangkahkan kaki dari rumah, tidak mempergunakan jasa angkutan kendaraan. Tidak mempergunakan Gojek, tidak mempergunakan Kopas, tidak mempergunakan di antara orang tua mempergunakan mobil. Kita lakukan pakai jalan kaki. Nah, hitungan durasi dari rumah berbeda durasinya, datang ke sekolahnya dengan bervariatif, itu pasti akan menghasilkan keringat yang kecil, yang besar, yang sedang, semua akan keluar. Nah, dari akibat jalan yang dilakukan oleh kita, itulah salah satu bukti bahwa nomor jalan termasuk ke cabang atletik. Ya. Yang kedua adalah nomor lari. Di nomor lari ini perlu kita tahu bahwa nomor-nomor lari ini banyak sekali. Yang pertama ada lari jarak pendek, atau lari cepat, atau lari sprint, persamaannya. Bagi pelakunya namanya sprinter. Sprinter itu adalah orang yang melaksanakan kegiatan lari jarak pendek, atau lari cepat, atau lari sprint. Ukurannya dari 100 meter sampai dengan 400 meter. Itu adalah lari jarak pendek. Dan di nomor-nomor lari ini ada teknik yang harus Anda kuasai. Nanti mungkin dalam proses pembelajaran tatap muka, dari mulai bagaimana melaksanakan kegiatan lari jarak pendek, bagaimana melaksanakan kegiatan lari jarak menengah dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Ya. Untuk nomor yang pertama adalah lari sprint atau lari jarak pendek. Yang kedua adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah itu lari yang dilakukan
oleh pelari yang punya kekuatan menengah. Artinya lari sprintnya tidak Anda mereka lewati, tapi punya kemampuan di nomor lari jarak menengah. Ukurannya adalah 1500, 3000, itu termasuk kepada lari jarak menengah. Yang berikutnya adalah lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini adalah lari yang notabene lari mempergunakan jarak yang jauh, 2,4, 5000, 10.000, 2 kilo, itu termasuk lari jarak jauh. Dan ada mungkin lebih yang eksklusif lagi, ada lari cross country, lari lintas alam, yang lintasannya melewati selokan dan semak belukar. Itu termasuk di lari jarak jauh. Dan mungkin nanti apabila kita melaksanakan kegiatan penyampaian materi di nomor lari jarak jauh dalam nanti kita coba dulu bagaimana teknik dasar dalam melaksanakan kegiatan di lari. Karena ada yang perlu diperhatikan pada saat kegiatan lari jarak pendek itu nanti ada 3 aba-aba yang dilakukan. Lari bersedia, siap, dan iya. Bisa mempergunakan bahasa iya, bisa mempergunakan kibasan bendera, bisa mempergunakan fluid, bisa mendengarkan bunyi pistol. Itu adalah tanda untuk dimulainya kalau melaksanakan kegiatan lari. Dan di kegiatan lintasan terakhir ada timer atau orang-orang yang memegang catatan waktu. Karena catatan waktu kedatangan pertama itu akan berbeda dengan catatan waktu kedatangan kedua dan lain sebagainya lah. Nanti mungkin kita jelaskan di praktik lapangan. Yang berikutnya adalah nomor lompat. Di nomor lompat ini awas ada perbedaan antara lompat dengan loncat ya. Kalau lompat itu adalah ke arah horizontal, contohnya adalah lompat jauh, lompat jangkit, itu termasuk datar ke horizontal. Dan dari masing-masing tujuan ini adalah melaksanakan kegiatan lompatan sejauh-jauhnya. Itu ada tujuan umumnya. Jadi tujuan umum dari lompat jauh ini adalah memiliki lompatan sejauh mungkin atau sejauh-jauhnya. Dengan ditunjang dengan teknik yang benar tentunya. Jadi kalau Anda memperoleh lompatan, tahapannya tidak, sistematikanya tidak benar atau salah, tetap itu mungkin nanti akan ada tim juri yang akan mendiskualifikasi. Jadi Anda mampu melewati bak pasir yang ukurannya 2,75 dengan 9 meter kali 2,75. Bak pasirnya ternyata Anda mampu melewat 10 meter misalnya, kaki menumpu di papan tumpu 2 kaki. Nah, itu salah. Kalaupun Anda memperoleh lompatan melebihi dari kapasitas bak lompat, itu tetap akan dianulir. Jadi tetap Anda melaksanakan kegiatan tahapan lompatan itu harus mempergunakan kaidah-kaidah di nomor lompat jauh. Yang berikutnya adalah nomor loncat tinggi. Di nomor loncat tinggi ini seperti tadi yang dikatakan di awal, bahwa ada prasyarat untuk orang bisa melaksanakan kegiatan lompat tinggi. Karena di loncat tinggi ini ada gaya-gaya yang perlu kita ketahui, bahwa gaya yang diperagakan oleh si pelompat dalam melaksanakan kegiatan lompatan itu ada 4. Tahapannya juga ada 4. Yang pertama adalah awalan, yang kedua adalah tumpuan atau tolakan, yang ketiga sikap badan di atas mistar, dan yang terakhir sikap badan di matras atau mendarat. Jadi ada 4 tahapan saat nanti akan melaksanakan kegiatan loncatan. Nah, gaya seseorang akan diketahui pada saat melaksanakan kegiatan sikap badan di atas mistar. Apakah dia mempergunakan gaya menggantung? Apakah dia mempergunakan gaya guling perut atau gaya straddle? Apakah dia mempergunakan gaya punggung atau gaya flow? Apakah dia menggunakan gaya jongkok? Nah, itu gaya-gaya yang terdapat dalam loncat ya. Di nomor loncat ini tentunya banyak hal dan teknik yang harus Anda kuasai untuk melaksanakan kegiatan loncatan. Tentunya nanti bisa Anda akselerasikan atau eksemplenkan pada pelaksanaan kegiatan tatap muka.
Yang berikutnya sebelum nomor tolak ada nomor lempar dulu karena ini ada yang terlewat. Harusnya A, B, C, D, E. E-nya itu adalah nomor lempar. Itu lemparnya ada lempar cakram, lempar lembing, dan yang terakhir baru ke nomor tolak. Di nomor-nomor lempar cakram untuk satuan SMA masih banyak diminati oleh peserta karena di nomor kejuaraan di nomor-nomor ini adalah nomor-nomor ngetren, nomor-nomor yang sering menjadi trending untuk pelaksanaan kegiatannya. Dan yang terakhirnya adalah nomor tolak. Tolak itu spesialisnya adalah nomor tolak peluru yang notabene mempergunakan. Nah, itulah cabang yang pertama atau cabang yang atletik. Anda sudah mengenal secara dasar karena nanti penyampaian nomor jalan, nomor lari, nomor loncat, nomor lompat, nomor lempar, nomor tolak itu semuanya akan berkisar dari dasar dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk ke pertandingan. Karena anak-anak atletik SMA Ciluas juga kami yang membina mereka dari mulai bagaimana latihan jalan, latihan lari, latihan lompat, loncat, lempar, tolak, dan sebagainya. Itu semuanya dirangkumkan dalam satu bentuk latihan atletika SMA Negeri 1 Ciluas. Dan perlu kami informasikan prestasi yang sudah diraih oleh kakak tingkat kalian dari 2016, 16, 15 itu selalu memberangkatkan atlet ke tingkat nasional di berbagai nomor yang kami geluti untuk selama ini. Jadi Ciluas ini selama ini baru di cabang olahraga dan kebetulan olahraganya atletik yang sementara mendominasi pemberangkatan perwakilan atlet ke tingkat nasional. Dari yang pertama Edo Wijaya di nomor lompat jauh dan atlet yang kedua Devana Putri di nomor lari 100 meter putri dan atlet yang kemarin terakhir adalah Kinarang Belisa Putra di nomor lompat jauh. Nah, tahun ini sebetulnya kami punya cadangan untuk berangkat juga ke tingkat nasional atas nama Anggi Ilman Wardana. Cuman karena COVID-19 penyelenggaraan kegiatan O2SN ditunda terlebih dahulu. Jadi amat sangat disayangkan prestasi mereka tersendat karena COVID-19. Baik, itulah materi atletik dan materi pokok bahasan yang perlu kita ini kan. Dan materi yang kedua, nanti Anda akan bertemu dengan permainan. Yang mungkin sebelum mengenal lebih jauh cabang-cabang olahraga yang termasuk kepada cabang permainan, terlebih dahulu kita kelompokkan dulu bahwa cabang permainan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah cabang olahraga permainan bola besar, dan yang keduanya adalah cabang olahraga permainan bola kecil. Apa sih yang dikatakan dengan definisi permainan atau cabang olahraga permainan? Bahwa seluruh aktivitas kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatannya mempergunakan alat-alat dan alat olahraga permainan. Di cabang permainan yang pertama adalah permainan bola kecil. Permainan bola kecil definisinya adalah seluruh aktivitas olahraga permainan yang dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan bola-bola kecil dengan ukuran tertentu. Kenapa saya garis bawahi mempergunakan ukuran tertentu? Karena ada bola yang ukurannya lebih besar daripada yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan bola kecil. Jadi kalau olahraga permainan bola kecil ini adalah olahraga yang dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas pelaksanaannya dilaksanakan mempergunakan alat peraga bola-bola kecil. Mungkin bisa kalau Anda dituntut untuk memberikan atau mungkin rame bisa menyebutkan. Yang pertama bulu tangkis, yang kedua tenis meja, tenis lapangan, softball, golf, dan lain sebagainya. Itu termasuk kepada cabang-cabang olahraga permainan bola kecil. Nah, nanti di cabang permainan bola kecil ini nanti Anda akan ketemu dengan tatap muka atau setelah COVID-19 selesai, nanti Anda akan belajar seluruhnya mempraktikkan atau mempelajari teknik dasar terlebih dahulu. Karena pembelajaran di kelas 10 kegiatan materinya adalah teknik dasar. Setelah teknik dasar nanti mungkin di semester yang keduanya agak ditingkatkan ke pola bermain. Bagaimana Anda bermain dengan teman,
berpasangan atau bagaimana Anda bermain dengan teman kelompok kecil. Nah, itu satu perkenalan dari permainan bola kecil ya. Yang kedua adalah permainan bola besar. Pengertian daripada permainan bola besar itu hanya membalikan pakar dari bola kecil adalah seluruh aktivitas kegiatan olahraga permainan yang dalam kegiatan pelaksananya mempergunakan bola-bola besar dengan ukuran tertentu. Jadi di sini Anda sudah bisa, mindset Anda sudah bisa membedakan antara aktivitas yang mempergunakan bola kecil dengan aktivitas yang mempergunakan bola besar. Itu adalah unsur permainan. Nah, nanti kalau misalnya saya minta contoh dan tuntutan untuk menyebutkan contoh daripada permainan bola besar yang ngetren di sekolah yang biasa kita laksanakan adalah bola basket, bola voli, sepak, lantas baseball, mungkin polo air, atau mungkin apalagi ya, pokoknya seluruh aktivitas saja lah yang mempergunakan bola-bola besar itu termasuk kepada aktivitas permainan bola besar. Nah di sini nanti dalam pokok bahasan misalnya Anda bertemu dengan permainan bola basket, nanti Anda tuntutan pembelajaran kurikulum di kelas 10, tuntutannya tidak harus mahir melaksanakan kegiatan permainan, tapi Anda hanya dituntut untuk mampu memperagakan dan mempraktikkan teknik dasar dengan pola teknik dasar yang benar. Jadi kalau Anda nanti dituntut untuk menyebutkan apa yang dimaksud dengan teknik dasar permainan bola basket atau bola besar, Anda mungkin bisa menyebutkan. Yang pertama adalah chest pass. Chest pass itu adalah lemparan setinggi dada. Jadi kalau Anda melempar tidak setinggi dada atau di bawah atau di atas, bukan lemparan chest pass. Nanti ada lemparan yang berikutnya. Yang kedua adalah overhead pass. Overhead pass itu adalah operan di atas kepala. Head itu akan kepala. Jadi operan di atas kepala. Yang ketiganya adalah bounce pass. Bounce pass itu adalah operan pantulan. Jadi Anda melaksanakan kegiatan lemparan sebelum nyampe kepada sasaran atau kepada teman yang akan diberi oleh Anda, terlebih dahulu bola harus memantul dulu ke lantai. Yang keempatnya adalah shoot atau menembak. Yang jelas tentunya ke arah ring. Ini adalah tujuan utama dari permainan bola basket. Tujuan utama dari permainan bola basket itu apa? Tujuan pertama dari permainan bola basket adalah memasukkan bola kepada keranjang lawan saat pertandingan sedang berlangsung sebanyak mungkin. Itu tujuannya. Jadi walaupun badannya tinggi besar, kaos timnya bagus-bagus, kalau tidak bisa memasukkan bola ke ring lawan percuma. Jadi tetap tujuan utamanya adalah memasukkan bola sebanyak mungkin kepada ring lawan pada saat pertandingan sedang berlangsung. Itu adalah tujuan permainan bola basket. Dan yang berikutnya adalah dribble atau menggiring bola. Nah itu nanti akan dibuat dalam bentuk komposisi berlatih untuk teknik dasar. Ini baru satu yang bisa disebutkan ya, karena nanti ada permainan bola voli mungkin berbeda lagi, lantas permainan bola sepak juga mungkin yang berbeda lagi. Tapi yang di bola basket minimal dari 5 teknik dasar itu nanti Anda kuasai. Kalau Anda sudah mampu menguasai, mungkin. Dan bagaimana uji kompetensinya? Uji kompetensi dari akhir pokok bahasan di permainan bola besar, karena bentuknya teknik dasar, yang diuji adalah kemampuan teknik dasarnya. Jadi kalau Anda melaksanakan kegiatan chest pass dari tinggi dada ke dinding dengan jarak 1 meter atau 1,5 meter, dalam 30 detik berapa kali dia melaksanakan kegiatan lemparan setinggi dada. Nah, nanti kalau misalnya Anda kemampuannya sama dengan atlet terlatih atau di atas rata-rata atlet terlatih, berarti kegiatan kamunya bagus. Itu tes awal. Tes yang keduanya mungkin akan diulang dengan metode tes yang sama, dengan permainan yang sama. Nanti kalau misalnya Anda lebih banyak, lebih meningkat, berarti prestasi kamu lumayan. Nah seperti itulah bentuk penilaiannya ya. Jadi pada saat melaksanakan kegiatan penilaian juga nanti Anda di semester 1 kelas 10 tidak dituntut untuk bagaimana bermain bola basket yang baik. Jadi Anda jangan takut. Jadi Anda hanya cukup melaksanakan kegiatan tes teknik dasar. Dan untuk permainan-permainan yang lain mungkin yang tidak saya sebutkan di sini, nanti mungkin bisa baca di bawah karena ada materi yang judulnya adalah materi pilihan. Yang berikutnya adalah senam. Nah, untuk memudahkan mengenali senam,
secara dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok di kelompok senam ini. Jadi berbagai macam senam yang dilakukan, nanti senam yang dilakukan oleh kalian itu termasuk kepada kelompok senam apa. Senam yang pertama adalah senam yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia, yaitu pelakunya adalah pra usia dan anak TK, itu biasanya melaksanakan kegiatan senam Shibuyuk. Senam yang dalam pelaksanaan kegiatannya dipandu oleh ibu gurunya, dengan dia bertepuk tangan lantas berjingkrak melompat ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, ke arah belakang. Itu sudah merupakan satu gerakan senam. Dan silahkan gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan dan sebagainya, itu adalah senam yang sederhana yang dikemas dalam judul senam Shibuyuk. Yang kedua adalah senam lantai. Nah, di pelaksanaan kegiatan senam lantai ini ada beberapa kaidah yang perlu cermati dan perhatikan. Karena di senam lantai ini adalah senam yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kemauan tinggi dan punya kemauan yang tinggi. Karena kalau Anda tidak punya kemauan, tidak akan mungkin timbul itu kemampuan. Tapi kalau Anda punya kemampuan pasti akan datang dengan sendirinya. Itu rumus daripada senam lantai. Nah, senam lantai ini salah satu di antaranya mungkin saya kasih contoh dulu ya, biar nanti dalam penjelasan praktik lapangan Anda sudah tidak bingung lagi. Karena urutan tahapannya dari pelaksanaan kegiatan yang paling mudah. Jadi sebelum ke neck, ke hands, ke tiger sprong dan sebagainya, mungkin yang pertama akan kami lakukan adalah senam roll depan atau roll belakang, atau roll dan back roll ya. Dimana tahapan untuk melaksanakan kegiatan senam lantai di nomor roll depan ada 5 tahapan yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah persiapan awal, menempatkan kedua telapak kaki di atas matras. Awas jangan sekali-kali menempatkan kaki di luar matras. Sebelah kiri, sebelah kanan, belakang jauh. Nanti karena akan ada kelainan. Jadi kalau Anda melaksanakan kegiatan senam lantai, semuanya harus berpijak pada pada matras. Jadi urutan yang pertama atau tahapan yang pertama, menyimpan kedua telapak kaki di matras, kaki dibuka selebar bahu. Itu kuncinya yang tidak boleh error. Karena tadi dikatakan bahwa olahraga harus dilaksanakan secara sistematis, berurutan, bertahap. Jadi tahapannya yang mudah itu sudah seperti itu. Yang kedua, dengan serta-merta menempatkan kedua telapak tangan di dekat ibu jari kalian. Jadi telapak tangan dibuka, tidak dibuka satu persatu tapi dirapatkan, hanya dibuka ibu jarinya saja. Nah, itu ditempatkan dekat dengan ibu jari kamu, jangan jauh. Karena kalau jauh nanti gerakannya akan berbeda. Ini apabila Anda melaksanakan kegiatan roll depan ya, kalian perhatikan. Jadi posisinya dengan sikap berdiri. Yang ketiga, penglihatan kita harus melihat ke arah belakang. Di antara kedua kaki yang tadi dibuka selebar bahu. Jadi jangan sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Atau di luar antara kaki dibuka selebar bahu, tapi harus di antara kaki kiri dengan kaki kanan. Nah, disitulah Anda penglihatan ke belakang. Pundak Anda kalau akan mengguling ke arah depan, itu sudah terlebih dahulu kena ke matras dengan dibantu dengan telapak tangan tadi ya. Dan yang keempatnya adalah gulingkan badan ke arah depan dengan sikap akhir, kalau mampu dengan sempurna adalah jongkok. Seperti sikap awal. Jadi kalau misalnya Anda melaksanakan kegiatan senam lantai, Anda sudah mampu melakukan kegiatan berdiri di atas matras, menyimpan kedua telapak tangan di dekat ibu jari kaki kamu, lantas penglihatan ke arah belakang di antara dua kaki kalian, lantas menempatkan pundak di atas matras, dan yang terakhir mengguling ke arah depan, itu sudah boleh dikatakan tingkat sempurna. Jadi tinggal nanti penyertaannya. Karena dalam melaksanakan kegiatan senam lantai ada tahapan penilaian, urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5. Jadi kalau masing-masing saya kasih poin 20 dikali 5 adalah 10, atau 20 dikali 5 adalah 100. Jadi bobot poinnya adalah 100. Nah, nanti tinggal pengurangannya pada saat menyimpan kaki sudah benar atau tidak. Kalau benar 20, kalau salah ya 19 atau 18, seperti itu.
Itu tahapan cara untuk melaksanakan kegiatan salah satu senam, yaitu senam lantai pada sesi penyampaian informasi. Yang berikutnya adalah senam irama. Senam irama ini adalah senam yang melaksanakan kegiatannya mempergunakan irama musik pendengarannya. Jadi gerakan-gerakan apa yang akan dilakukan oleh kita senada Anda melaksanakan kegiatan gerakan dibarengi dengan irama musik. Ini banyak contohnya. Bisa senam SKJ, bisa senam pramuka, bisa senam santri, bisa senam pramuka, bisa senam body language, aerobik, itu termasuk kepada senam irama. Nah, nanti di sana bisa dilakukan dalam bentuk penilaian. Biasanya saya suka membuat tugas kepada kalian itu dalam bentuk tugas kelompok, penilaian secara individu. Ini di senam irama. Kan biasanya penugasannya dilakukan di akhir semester ke-1 dan penagihannya dilaksanakan di semester yang kedua, bulan kedua, minggu pertama. Biasanya itu dikasih spesial dengan libur itu 3 bulan untuk melaksanakan kegiatan latihan di satuan tempat latihan masing-masing. Dan biasanya di senam aerobik ini yang kami tugaskan kepada mereka, Anda dituntut untuk menciptakan satu buah gerakan senam aerobik dengan durasi 15 menit lah. Tidak disamakan dengan yang di alun-alun ya. Kalau di alun-alun kita ikuti ya antara 30 sampai 45 menit. Itu tanpa berhenti. Karena aerob. Tapi kalau untuk tingkat pemula ya cukuplah 15 menit di hadapan tim penilai. Jadi mereka melakukan kegiatan. Nah di situ tuntutannya yang pertama, mereka harus mampu untuk menciptakan satu gerakan atau gerakan 1 sampai gerakan terakhir diurutkan secara sistematis dan diisi dengan 3 komponen. Yang pertama adalah ada gerakan pemanasan, yang kedua gerakan inti, ada yang ketiganya gerakan cooling down atau pendinginan. Durasi waktunya dari 15 menit 3 yang tadi itu. Yang pertama boleh pemanasannya 3 menit. Itunya 10 menit, intinya yang terakhir cooling down-nya 2 menit, atau 2 menit pemanasan, 10 menit inti, dan yang terakhir 3 menit cooling down. Itu tergantung pemanfaatan waktunya. Yang terpenting tidak terlalu jauh dari waktu yang kami sajikan. Jadi kalau mereka nanti mampu hanya durasinya 14 menit, kurang 1 menit dari waktu yang kami inginkan, itu tidak jadi masalah. Yang terpenting Anda sudah berkarya dan sudah berinovasi. Yang kedua, mampu menciptakan aransemen musik. Aransemen musik itu bebas, lagunya mau apa saja, yang penting sesuai dengan selera. Bisa pop, bisa irama, bisa dangdut, bisa apa saja, terserah kalian. Yang penting Anda mampu untuk menciptakan gerak dan disesuaikan dengan irama musik. Dan di dalam terakhirnya Anda harus membuat karya, bukan karya ilmiah lah, bentuk makalah saja. Makalah dari pelaksanaan kegiatan itu. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 1 tujuannya ini, gerakannya seperti itu. Jadi dibuat dalam bentuk makalah. Jadi nanti tim penilai akan memeriksa makalah kalian dan kalian akan melaksanakan kegiatan. Jadi kalau Anda melakukan kegiatan gerakan salah karena Anda tidak sering berlatih dengan teman kelompok Anda, itu akan ketahuan banget. Dan di makalah juga harus dicantumkan siapa yang menjadi aransemen musik, siapa yang menjadi pencipta gerak, siapa yang kolaborasikan antara irama dengan musik. Nah itu harus diinikan. Dan siapa yang menjadi instrukturnya dalam kelompok kalian. Itu pasti punya nilai-nilai tersendiri nanti dalam penilaian. Nah itu lebih jauh lagi lah untuk penilaian. Di senam irama ini mungkin akan kami gelar di semester yang kedua, di bulan kedua, di minggu kedua. Oke, itu di senam ya. Yang berikutnya adalah bela diri. Jadi sudah ada 4 pokok bahasan ya. Yang pertama tadi adalah atletik. Yang kedua adalah permainan dengan berbagai macam permainan, terdiri dari 2, permainan bola kecil dengan permainan bola besar. Yang ketiganya adalah senam. Ya, senam tadi sudah kita tahu kelompoknya dan mana yang akan kita gelar dan mana yang kita laksanakan di dalam bentuk praktik lapangan.
Dan yang keempat sekarang adalah bela diri. Di pokok bahasan bela diri ini untuk lebih jauh mengenal secara dasar cabang olahraga bela diri dibagi menjadi 5 bagian atau 5 bentuk teknik dasar. Jadi Anda harus tahu urutan dan tahapan pelaksanaan kegiatan teknik dasar permainan bela diri. Yang pertama yang menjadi teknik dasar di bela diri adalah serangan. Tentunya kita untuk melakukan kita menyerang. Karena ada 2, menyerang dan mengelak atau menangkis. Jadi dalam serangan ini bagaimana berusaha untuk menjatuhkan lawan dengan kode etik dan aturan tertentu yang terdapat dalam bela diri. Tentunya tidak sembarangan. Beda dengan tinju, beda dengan karate. Karena ada trik, ada kode etik yang diterapkan di permainan bela diri. Mungkin bagi atlet-atlet yang sudah punya pengalaman nanti bisa membantu saya untuk memperagakan, mendemonstrasikan bagaimana serangan yang benar dilakukan dalam kegiatan bela diri nanti pada saat tatap muka ya. Yang keduanya adalah elakan. Elakan itu adalah menghindar atau hindaran lah dari serangan yang dilakukan. Seseorang melakukan serangan kepada si A, kepada si B, si B berusaha untuk melakukan elakan atau menghindar dari serangan yang dilakukan tadi. Yang berikutnya adalah pukulan. Jadi di dalam melaksanakan kegiatan serangan itu terlepas dari pukulan. Ya, jadi bisa dengan cara mengepal, bisa dengan cara kepret mungkin bisa. Yang jelas bentuknya adalah pukulan. Yang berikutnya adalah tangkisan. Tangkisan itu adalah menghindar atau ya menangkis dari pukulan yang dilakukan. Jadi kalau kita diserang, dilakukan dengan pukulan, kita berusaha untuk melaksanakan kegiatan tangkisan supaya tidak kena kepada sasaran. Karena kalau kita berusaha untuk menangkis dari serangan mempergunakan pukulan, itu satu poin. Apalagi kalau kita mampu untuk melakukan balik menyerang dan balik memukul. Jadi di tangkisan ini banyak cara untuk berusaha untuk melaksanakan kegiatan. Yang berikutnya adalah usaha untuk menjatuhkan lawan, yaitu dengan sapuan. Ini bagaimana teknik sapuan yang benar, apakah kakinya seperti apa, nanti mungkin kita akan demonstrasi dan kita akan peragakan. Nah, di bela diri ini, pokok bahasan ini tidak akan Anda langsung pot-pot satu persatu berpasangan melaksanakan kegiatan pembelaan diri, tidak seperti itu. Tapi mungkin mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan. Bagaimana kita menyerang, bagaimana kita melaka, bagaimana memukul, bagaimana kita menangkis, dan bagaimana kita cara untuk menjatuhkan lawan dengan cara sapuan. Nah, itu fase-fase pelaksanaan kegiatan di dalam pelaksanaan kegiatan bela diri. Pokok yang kelima adalah renang atau akuatik. Di renang akuatik ini, sebelum Anda mempelajari renang secara prinsip, kita mungkin terlebih dahulu harus tahu dulu gaya-gaya yang terdapat dalam renang, ya. Jadi nanti karena di kolam renang itu ada bentuk pertemuannya adalah klasikal, jadi jumlah orang yang banyak mungkin tidak serta-merta satu persatu dipegang untuk melaksanakan kegiatan. Tetapi kita hanya memberikan review, memberikan penjelasan setelah Anda melaksanakan kegiatan pemanasan dan lain sebagainya, baru ke inti permasalahan itu dipandu satu persatu. Bagaimana gerakan kaki, bagaimana gerakan tangan, bagaimana gerakan kepala saat melaksanakan kegiatan salah satu gerakan dari renang yang akan dilakukannya. Prinsip di materi ini adalah mampu untuk mengapung di atas air dan berusaha berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu prinsipnya. Jadi sehebat apapun renang kalau tanpa bisa mengapung di atas air, lantas bisa tanpa mampu berubah sikap dari tempat titik start ke tempat finish, itu tidak akan menjadi perenang yang profesional. Jadi perenang yang profesional itu adalah mampu memperagakan salah satu gaya dari renang yang gayanya nanti akan saya sebutkan satu persatu, dan mampu melaksanakan kegiatan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu prinsip dari pembelajaran renang. Yang pertama adalah renang gaya bebas. Di renang gaya bebas secara eksklusif mungkin akan kami peragakan pada saat kegiatan pertemuan praktik ya. Karena kalau di sini mempergunakan bagaimana mempergunakan gerakan tangan, bagaimana mempergunakan gerakan kaki, bagaimana mengambil
napas pada saat kepala ke atas seperti itu. Nanti ada kode etiknya. Yang berikutnya adalah renang gaya dada. Ini juga sama pada renang gaya dada. Jadi ini hanya yang membedakan itu hanya gayanya saja. Jadi pada dasarnya tidak dari bagaimana gerakan tangan, bagaimana gerakan kaki, bagaimana gerakan kepala, bagaimana gerakan tubuh Anda semua dari mulai dada, paha dan lain sebagainya. Jadi semua unsur akan terlibat badan kita melaksanakan salah satu gaya. Yang berikutnya adalah gaya kupu-kupu, yang berikutnya adalah gaya punggung, dan yang berikutnya adalah gaya dolphin. Ini adalah gaya-gaya yang terdapat dalam gaya. Nah, mungkin tugas Anda nanti boleh mencari lagi gaya apa saja yang terdapat dalam renang, bisa dibuka di web YouTube Anda untuk pengetahuan lebih jauh. Yang keenamnya adalah OV. OV ini adalah olahraga pilihan. Olahraga pilihan ini adalah seluruh kegiatan aktivitas olahraga yang tidak tercantum di pokok bahasan di bawah ini. Jadi yang tidak tercantum di atas tadi, masih ada cabang olahraga yang bisa dilakukan, itu termasuk kepada kelompok cabang olahraga pilihan. Nah, olahraga pilihan ini biasanya dilaksanakan setelah sub pokok bahasan. Bukan sub pokok bahasan. Semester masih berjalan, masih ada waktu, sisa waktu luang masih ada. Lantas pokok bahasan kita sudah habis untuk satu semester itu, gitu loh. Nah, maka dilaksanakan kegiatan refresh. Refreshnya itu yaitu mempergunakan olahraga pilihan. Di olahraga pilihan ini biasanya kami tawarkan kepada Anda mempergunakan kesepakatan bersama. Apakah akan mempergunakan olahraga tradisional atau nasional atau internasional. Itu biasanya menarik di sini karena kita datang dari kampung yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dan kebiasaan di daerah masing-masing juga punya kegiatan aktivitas masing-masing. Itu biasa dikembangkan. Ya, salah satu contoh mungkin olahraga tradisional yang biasa kita lakukan adalah margala atau gobak sodor. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Nanti siklusnya bisa mempergunakan lapangan basket atau lapangan bola voli, hanya tinggal menarik benang atau garis saja. Jadi di situ ada tim bertahan dengan tim penyerang saja. Jadi nanti bisa dipraktekkan di olahraga pilihan ini ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa memahami. Jadi olahraga pilihan ini adalah seluruh olahraga yang tidak tercantum di pokok bahasan yang tadi. Di atletik tidak ada, di permainan tidak ada, di senam tidak ada, di bela diri tidak ada. Nah, itu tergabungnya di pokok bahasan olahraga pilihan. Yang berikutnya adalah PK. PK itu adalah pendidikan keselamatan. Nah, di pendidikan keselamatan ini kita akan membahas mengenai keselamatan kita setelah melaksanakan kegiatan aktivitas olahraga. Karena pada dasarnya buat apa kita melaksanakan kegiatan olahraga kalau untuk sehat, kalau untuk sakit. Jadi tidak ada gunanya. Jadi bagaimana nih supaya kita melaksanakan? Nah, ini akan dibahas satu persatu. Dari mulai misalnya kita habis melaksanakan kegiatan lari jarak jauh. Apakah habis lari jarak jauh boleh nggak kita duduk dengan kaki dilipat? Nah, seperti itu. Itu ada satu pertanyaan yang seperti itu. Yang jelas kalau kita melaksanakan kegiatan aktivitas setelah melaksanakan kegiatan jauh, ending awalnya adalah jalan-jalan. Jadi jalan-jalan setelah beberapa saat, sekian menit, baru istirahat dan kaki juga diluruskan, tidak boleh dilipat. Itu salah satu pendidikan keselamatan yang akan dibahas di pendidikan keselamatan kita. Terus bagaimana kesehatan, bagaimana istirahat, bagaimana makan vitamin yang hebat, bagaimana kita supaya menjadi olahragawan yang sejati, nah itu nanti semuanya akan dibahas di pendidikan keselamatan. Biasanya di pendidikan keselamatan ini banyak masukan-masukan dari kalian biasanya, karena olahraga kalau di masa tatap muka itu adalah persentase 75 dan 25. 75 adalah untuk praktek, 25 adalah untuk teori. Nah, biasanya di pendidikan keselamatan ini dengan olahraga pilihan itu akan dibahas di 25% pertemuan itu. Karena kalau Anda belajar permainan bola basket dibahas secara teori, tapi kita mempraktekkan udah jelas teorinya pasti tahu. Jadi kalau Anda mampu memperagakan salah satu gerakan dalam satu cabang olahraga, itu sudah ex officio, udah otomatis, pasti teorinya Anda tahu. Tapi kalau yang dikatakan dengan pendidikan olahraga pilihan, lantas pendidikan keselamatan itu perlu penanganan khusus atau penyampaian khusus waktunya yang
harus dipersembahkan kepada kalian. Nah, itulah ya, pokok bahasan ada 7 yang akan kami gelar selama 1 semester di semester 10 dan 1 semester di kelas 11 dan 1 semester di kelas 12. Cuma nanti mungkin tingkat kesulitan nanti mungkin Anda akan yang berbeda. Misalnya kita belajar bola voli. Bola voli di kelas 10 itu cukup hanya teknik dasar saja. Bagaimana menyervis, servis bawah, servis samping, servis jam serve. Nah, bagaimana melaksanakan kegiatannya. Yang kedua, bagaimana passing bawah, bagaimana passing atas, bagaimana blocking, bagaimana spike. Nah, itu yang akan diperagakan di kelas 10. Tapi kalau Anda sudah ketemu di kelas 11, mau tidak mau Anda dituntut bagaimana komposisi bermain dalam permainan bola voli yang sesungguhnya. Bagaimana cara untuk menghitungnya, menghitung poin yang dilakukan, dan bagaimana bola masuk, bagaimana bola keluar sedang dalam permainan. Itu akan diatur di kelas 11. Dan di kelas 12 itu nanti ada kolaborasi dengan teman sejawat atau dengan instansi lain atau dengan sekolah-sekolah yang lain. Anda sudah ke musim pertandingan. Nah, seperti itu mungkin pokok bahasan ya. Tingkat kesulitan yang akan berbeda, tapi secara judul, secara pokok bahasan dari SMA sampai perguruan tinggi, kalau Anda masuk di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, itu akan bertemu dengan masalah-masalah yang sama. Cuman mungkin yang prinsip yang berbeda itu hanya sedikit-sedikit saja. Dan perluasan yang sesuaikan dengan zaman yang berlaku. Nah, itu ya mungkin pokok bahasan yang kita telah dadarkan dalam bentuk perkenalan pokok bahasan terlebih dahulu. Dan nanti mungkin minggu kedua pertemuan berikutnya Anda sudah masuk di materi. Jadi sesuai dengan urutan sistematisnya adalah dari artikel dulu, pokok bahasan apa dulu nih yang akan kita gelar, yang akan kita laksanakan, yang akan kita sampaikan dalam bentuk materi. Sehingga nanti kalau Anda sudah bertemu dengan praktik di lapangan atau sudah keluar dari masa pandemi COVID-19, kita sudah mampu dengan yang baik. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat saya, yang keduanya buat kalian semua. Mampu melakukan kegiatan terobosan-terobosan yang terbaik lah. Jadi jangan dijadikan alasan pandemi COVID-19 kita tidak belajar, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kita banyak kegiatan aktivitas di luar sana kok ya. Karena ilmu itu bukan hanya datang dari guru, dari buku sumber, dari apa nih, dari mana-mana pun bisa. Yang namanya pembelajaran itu tidak hanya bertemu di dalam ruangan kelas. Bahkan olahraga hampir sudah dipastikan 75% ketemu di luar kelas. Jadi aktivitas kegiatan seperti ini mudah-mudahan akan menjadi prasyarat untuk melaksanakan kewajiban kita bersama, baik saya sebagai pendidik, Anda sebagai orang yang terdidik. Mudah-mudahan bisa memaklumi keberadaan kondisi sekarang ini. Jadi untuk kedepannya kita sudah bisa berarti. Dan di akhir kegiatan nantinya, juga harus tahu bahwa sebelum pembelajaran teori ataupun praktek, olahraga itu salah satu guru yang kebijakannya luar biasa. Saya sudah berikan nilai di awal, jadi kalau saya memberikan nilai batas ketuntasan minimal atau KKM, kita 75, nilai 75 saya sudah sebarkan kepada Anda dari mulai sekarang. Jadi silahkan pelihara nilai 75 apakah sampai saat dengan pembagian rapot, atau berkurang atau naik tingkat. Itu Anda yang akan melaksanakan kegiatannya. Dan saya hanya wakil Anda untuk menulis nanti di laporan pendidikan. Jadi salah satu bukti Anda mampu untuk memperagakan kegiatan olahraga, karena tujuan pembelajaran olahraga adalah sebuah kebugaran jasmani. Jadi boleh Anda hanya ikut serta setiap saat tanpa bolong dengan saya, itu pasti di dalam rapotnya 75 udah pasti di tangan. Karena tujuan pembelajarannya adalah kebugaran jasmani. Sebuah prestasi. Kalau sebuah prestasi nanti ada baknya, ada tempatnya, yaitu di ekstrakurikuler. Jadi anak-anak atlet yang berangkat ke tingkat nasional bukan belajar dalam pembelajaran seperti ini, tapi mereka melaksanakan kegiatan latihan rutinitas secara kontinu, terprogram, melaksanakan kegiatan yang luar biasa, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan adaptasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi itulah suatu buah yang saya berikan kepada Anda, mudah-mudahan bisa menjadi penggugah, penggiat, penyemangat buat kita semua dengan selalu tetap semangat untuk belajar. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa olahraga?